Oke, baik. Kita sambil lanjutkan lagi ya. Kalau di sini tadi kan siklus Rankine. Siklus Rankine. Kenapa namanya kok siklus Rankine ya? Siklus ya, siklus kan berarti dari satu titik terus kemudian balik lagi ke titik yang lagi ya. Nah, di dalam siklus Rankine ini sendiri ada beberapa peralatan yang penting. Ya, satu boiler ini ditunjukkan dalam ini apa namanya indeks A ya. Kemudian turbin kukus, kondensor, dan pompa. Boiler ini sendiri dia berfungsi sebagai pemanas ya, kemudian penguapan air. Nah, di sini dia apa nih? Bersifat ya, dia sifatnya adalah isobar, jadi dengan tekanan tetap. Tuh. Terus kemudian turbin di sini karena kita ada pelajari turbin kukus ya. Turbin kukus dia mengekspansikan uap ya atau steam ya. Dia bekerja secara isentropik atau mendekati isentropik. Kemudian kondensor di sini ya. Kondensor ini dia berfungsi untuk pendinginan atau pencairan steam ya. Jadi kondensat ya. Ini kan ada panas yang dibuang di sini dalam bentuk kondensat tadi ya. Tuh, terus kemudian pompa sendiri itu juga berfungsi sebagai penekanan air untuk masuk ke boiler ya. Dia bekerja secara isentalpi. Nah, di sini ada gambar titik-titik ya. Ini ada kita tahu kalau misalnya apa namanya masuk dari apa boiler masuk ke turbin itu dia bertekanan tinggi. Terus kemudian kalau dari pompa ini dia dari tekanan rendah ya. Tekanan rendah juga masuk ke boiler. Tuh, nah di sini ada step-stepnya ya. Aliran satu kan dari boiler menuju ke turbin ya. Berarti kan air bertekanan tinggi. Sorry, dia dari pompa ke boiler ya. Terus kemudian aliran dua itu kukus tekanan tinggi. Kukus di sini adalah yang dimaksud adalah steam ya. Tuh, bertekanan tinggi itu dia sifatnya antara jenuh ya atau lewat panas dari boiler itu masuk ke dalam turbin ya. Nah, di luar di sini dalam bentuk W turbin ya. W turbin ini tadi yang akan dipakai ya untuk menggerakkan generator. Tuh, terus kemudian ya yang dari turbin di sini atau steam ya dengan tekanan rendah itu dia bersifat jenuh atau sedikit lewat panas ya. Itu keluar dari turbin untuk masuk ke dalam kondensor. Nah, terus kemudian dari aliran 4 ini ya air yang dari kondensor tadi ini itu kan dia memiliki tekanan rendah ya. Kondisinya adalah saturated ya, jenuh. Itu dia keluar ke kondensor, kemudian dia kembali dipompakan ke boiler ya sebagai boiler feed water. Tuh. Ini mungkin kalau kalian bisa apa namanya ada waktu bisa dilihat sendiri ya untuk siklus Rankine itu gimana. Tuh. It's Nah, ini gambar siklus Rankine yang secara ideal itu digambarkan atau dari garis-garis yang berwarna biru ini. Tuh, kalau dilihat dari diagram pH ya, diagram pH-nya seperti ini. Tuh, beda kalau dari gambar sini tadi ya, gambar sebelumnya, slide sebelumnya ya. Mana? Bukan ini. Nah, ini ya. Tuh, kalau boiler, turbin, kondensor, dan pompa ya ini. Kita sekarang lihat dari beberapa proses-proses yang terjadi di sini. Satu, kedua itu kan tekanannya tetap nih, P1 sama dengan P2. Kan alatnya kan boiler ya tadi kan, makanya kan dia bekerja secara isobarik. Bagaimana dengan entalpinya? Nah, entalpinya juga sama, dia kan berarti entalpi dua itu kan ke arah ke kanan ya, kan berarti semakin besar kan. Berarti H2 terus besar daripada S1. Sorry H1. Kemudian untuk turbinnya sendiri itu kan dari proses
titik 2 ke 3. Tuh. Untuk tekanannya dia adalah turun ya. Di P3 kecil daripada P2, benar kan? Atau P2 lebih besar daripada P3. Tuh, untuk kemudian H-nya juga sama ya. Kondisi-kondisinya karena ini kan kita lihat dari diagram PH ya. Pun halnya untuk yang 3 ke 4 ya. Mana berarti dia sama ya untuk yang keadaan misal di alat boiler tuh. Nah, di gambar yang warna apa garis warna merah-merah di sini. Kalau di warna biru ini adalah kan siklus Rankine yang secara idealnya itu seperti ini. Namun pada kenyataannya ya atau misalnya W nyata yang disebutkan apa kerja nyatanya yaitu ada yang namanya apa namanya yang membuatnya tidak ideal adalah salah satunya adalah efek kenaikan temperatur atau kenaikan apa tekanan ya. Tuh, ada di chapter 4 atau buku apa namanya Prof. Heri juga di chapter 4 itu ada beberapa apa namanya perhitungannya ya. Nah, di dalam sini uh, kenapa kok apa disebutkan siklus Rankine ideal sama tidak idealnya? Tidak ideal itu kan ada penyebabnya itu kan ada efek kenaikan temperatur atau apa namanya tekanan. Nah, dari sana ini kita bisa hitung seberapa sih selisihnya antara efisiensinya ya. Efisiensi yang dari siklus yang apa namanya ideal dan tidak idealnya. Nanti ada perubahannya. Tuh kalau kemarin yang kalian belajar mandiri itu kan ada ya di entah itu kalau nggak salah contoh soal ya. Contoh soal di 43, 44 sama 45 kayaknya. Tuh. Nah, itu ceritanya kayak gitu. Kan ini saya coba ceritakan ke kalian. Oke, terus kemudian kalau ini dilihat dari apa diagram TS. Tapi kan S ya. Tuh, kayak gini. Tuh, nanti dulu deh. Nah, kalau tadi sudah kita apa namanya pelajari tentang siklus Rankine-nya itu, terus kemudian ini kita langsung masuk ke aplikasi alatnya ya. Alatnya ada turbin ya. Nah, turbin ini yang tadi saya sempat ceritakan ya, ada turbin impuls sama reaction. Ini kalau dilihat dari istilahnya kayak apa, pergerakan rotornya dia ya, impuls sama turbin ya reaction ya. Kalau impuls, impuls ini kan ada banyak sudu-sudunya dia. Nah ini dia ditembakkan ini dari nozzle-nya ini. Terus kemudian dia putar di sini ya. Terus kemudian kalau reaction turbin itu dia ada dua ya, rotating apa nozzle, nozzle-nya dia bergerak ya. Bagaimana dengan apa efisiensinya dia masing-masing turbin? Ini dilihat dari apa secara grafik ya, grafik steam velocity sama steam pressure. Kalau yang impuls turbin ini dia lebih cepat untuk istilahnya kayak ketemu efisiensinya dia ya, karena dia berbanding terbalik ya. Kalau semakin rendah ya steam pressure-nya, dia kalau steam velocity-nya juga akan semakin naik. Di ketemu di titik ini. Tuh. Pun halnya juga bisa diketemu di titik ini untuk efisiensinya. Sedangkan untuk yang reaction turbin itu dia agak misalnya susah ya untuk mau ke apa ke efisiensinya. Karena apa? Oke, kita lihat di grafik yang sebelah sini. Ada ya kalau untuk yang turbin impuls itu alasannya adalah karena steam itu cuma mengalami ekspansi ketika dia lewat nozzle dan enggak ada sudu-sudu geraknya dia. Ya kan? Kalau tidak dari grafiknya nozzle sudu, nozzle sudu, nozzle sudu ya. Terus kemudian turbin reaksi ya, steam itu diekspansikan secara bertahap ketika lewat nozzle dan sudu gerak. Makanya agak misalnya lama ya atau agak susah untuk mencari apa namanya efisiensinya dia. Itu pun halnya nanti kalau misalnya ada waktu ya dilihat untuk di gambar YouTube-nya ini turbin impulse sama reaction itu seperti apa. Tuh. Ini untuk bukan expansion ya.
untuk apa namanya kurva kinerjanya dia. Di sini apa namanya yang nanti dihitung kayak istilah selisihnya dia. Mungkin kalau kalian apa namanya tanyakan ya, bukan tanyakan maksudnya hubungannya apa sih ini kok di utilitas ngomongin turbin-turbin. Karena mungkin ya tidak dibahas ya secara apa detail untuk di bukan kuliah ya TA ya. Mungkin karena di utilitas di TA-nya sendiri itu hanya membicarakan misal air pendingin kebutuhannya ya. Terus kemudian boiler boilernya sendiri itu juga apa namanya dia masuk ke apa namanya kelistrikan juga karena kan masuk sorry bukan masuk ke kelistrikan dia apa namanya butuh yang namanya apa berapa sih power yang digunakan ya di dalam boiler itu. Makanya boiler juga masuk ke dalam misal perhitungan kelistrikannya di apa utilitasnya. Nah, kalau sedangkan kayak turbin kayak gini-gini, mungkin barangkali kalau kalian apa namanya ada yang menggunakan ya utilitasnya di sini itu pengen me, apa mendinginkan amonia ya, misal contoh pabriknya ya mendinginkan amonia dari suhu berapa sampai ke suhunya yang paling minus ya atau di CO2 CO2 juga kan sampai minus kan minus berapa dua kan minus 12 ya lupa saya kalau amonia minus 33 sampai 36. Nah itu kan dia nggak bisa kalau misalnya pakai cooling water atau chill water ya. Kalau cooling itu dia itu suhunya itu suhu apa air biasa yang kalau di bak mandinya kalian itu kan suhunya kan berapa 25 sampai 30-an lah ya. Itu kalau pakai air coolingnya. Sedangkan kalau chill itu chill water itu dia apa namanya suhunya kisaran sampai puluhan ya 10 kayak gitu 15. Nah, kalau yang untuk mendinginkan, maksudnya untuk menurunkan apa namanya temperatur amonia atau temperatur dari si CO2 itu kalian butuh yang namanya sistem refrigerasi. Nah, sistem refrigerasi itu juga dia menggunakan siklus Rankine di sini. Tuh, sistem refrigerasi itu jadi dia nggak pakai air atau cooling ya. Itu salah. Kalau misalnya kalian jawab itu saya salahkan. Refrigeran itu ada salah satu contohnya kalau yang di sistem amonia ya di pabrik pupuk misalnya itu dia pakai R22 tuh. Kalau yang di pabrik amonia pupuk ya jenisnya R22. Ini dia bisa menurunkan temperatur amonia sampai minus 33. Tuh. Nah, ini mungkin apa namanya maksudnya ini yang dipelajari ya nanti di kayak apa utilitas itu. Misal kalau kalian ada sistem itu tadi ingin mendinginkan amonia ya menurunkan apa namanya temperatur amonia itu ya apa namanya menggunakan sistem refrigerasi. Tuh. Oke, itu dan ini ya ekspansi dalam turbin. Nanti akan saya bahas waktu apa kuliah offline. Tuh, nah ini kalau yang tadi kan turbin didasarkan apa rotornya ya. Ini kalau sekarang ini dasar kondisi steam yang keluaran sorry steam yang keluar dari turbinnya ya. Ada back pressure turbin, terus kemudian condensing turbin ya. Itu dari kondisi-kondisinya. Ini ada beberapa alasannya kan, misal masih bertekanan tinggi, terus kemudian banyak di pabrik kimia ya untuk back pressure. Kemudian condensing turbin itu yang di sini ya, itu masih berupa saturated steam. Atau bahkan masih sebagian itu steam sudah terkondensasi dengan sempurna. Tuh, nah ini biasanya dipakai di pembangkit ya jenisnya. Kalau extraction itu gabungan dari back pressure sama condensing turbinnya dia. Ini ya back pressure turbin soal-soal perhitungannya mungkin nanti saya akan apa namanya jelaskan ya. Condensing turbin juga. Kalau ini saya kemarin lihat sedikit apa melihat ya masih sebagiannya saya lihat masih belum pada dikerjakan ya udah nggak apa-apa nanti saya akan ajarkan ya di pertemuan besok yang secara offline. Oke,
Sampai sini, wait. Yang tugas T14 ya. Oke, tugas 14 di sini adalah apa gambar siklus Rankine di sini ya. Nah, diketahui kalau dari data STEAM tabel halaman 67 itu ada di bukunya Prof. Heri ya. Di bab 4, kalau kalian pakai STEAM table yang di Jenkoplis boleh, di Smith Vanes juga boleh. Sini ada dijelaskan bahwa beberapa kondisinya ya, kondisi 1, 2, 3, 4 ya, itu 20 bar, saturated water itu H1-nya berapa ya. Nah, tugasnya di sini adalah yang pertama itu berapa nilai entalpi sama entropi masing-masing kondisinya ini. Itu kan dilihat dari ini ya, steam table H sama S-nya kan. Terus kemudian pernyataan hukum termodinamika 2 yang terkait dengan fenomena soal ini. Tuh, tugas 14. Iya, Pak. Oh iya, sudah apa maksudnya, Pak? Belum. Maksudnya bukan koordinasi yang gimana, sih, Pak? Iya, sudah. Ah, kan nanti dia nanti langsung ke Reni aja, Pak. Yang sakit lalala gitu. Udah cerita. Kata tanggal 8 kan si Rizky. Oke, ini ya di tugas 14. Ini 14 46. Eh, oh ya. Jangan lupa untuk penamaan tugasnya ya. Jangan apa salah. Tugas 14 ini ya nama singkat. Oke, nanti jam 15 saya akan tutup Zoom-nya atau saya tutup aja langsung deh. Untuk presensi minggu depan aja. Oke, kalau gitu saya akhiri. Selamat